Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 7 Januari 2025 ditutup menguat IHSG kita dan saham ini kembali berjaya. Apakah itu? Ya, seperti yang sudah Sobat Trader ketahui bersama. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian ini adalah IHSG kita menguat tipis 0,04%, menguat 2,81%. Di awal sesi sempat di bawah turun cukup dalam, namun ada penguatan dari beberapa emiten Big Bang meskipun tidak closing dengan solid, namun penguatannya semoga bertanda baik. Value transaksi pada perdagangan hari ini 7 Januari 2025 8,2 triliun. Foreign sale sebesar 3,2 triliun, foreign buy sebesar 2,6 triliun. Berarti net foreign sale tipis 0,6 triliun. Semoga pertanda baik. Mari kita lihat catatan net foreign buy pada perdagangan hari ini 7 Januari 2025. Brand asing masuk 124 miliar menguat 7,65%. Kembali berjaya. Kemudian Raja menguat 68,35, asing masuk 68,35 miliar, menguat 16,33%, kembali berjaya, mencetak all time high-nya. INDF asing ada masuk 25 miliar, AMMN 14 miliar, BRPT 13 miliar, Film 12 miliar, SPTO 12,37 miliar, MEDC 10 miliar, tumben sekali ini SPTO. HS 8,8 miliar, meskipun melemah asing kembali akumulasi. Bull 8,64 miliar, Bumi 8,2 miliar, BP 7,3 miliar, ADMR 7,2 miliar, Avia 6,2 miliar, akhirnya asing ada masuk di Avia. SRTG 5,8 miliar, dan seterusnya. Cuan, Adro, Inco, NTR. Lalu net foreign sale pada perdagangan hari ini, BBRI 250 miliar, melemah 1,71%, closing di 4030. BBCA asing jualan 249 miliar, melemah 1,50%, closing di 9.525. TLKM masih ada jualan lagi 75 miliar, melemah 4,4%, PMRI 45 miliar, Goto 44 miliar, BBNI 30 miliar, HIL 27 miliar, Pegas 21 miliar, Antam 14 miliar tipis, ICBP 14,11 miliar, PANI 11,4 miliar, TPA 10,4 miliar, dan seterusnya. Mari kita bahas satu persatu emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini, mulai dari AKRA, AKR Korporindo. Pada perdagangan kemarin melemah, namun pada perdagangan hari ini mengalami penguatan cukup tinggi. Sebelum itu, kita lihat IHSG kita lebih dahulu, yang pada perdagangan hari ini ada perlawanan dari buyer sehingga ditutup dengan hijau tipis. Semoga pertanda baik untuk IHSG kita, pertanda melanjutkan kenaikannya menuju ke 7.200-an di dekat EMA 20. Semoga segera menuju ke 7.300-an. Value transaksi pada perdagangan hari ini cukup kecil, namun ada buyer yang cukup bagus sehingga ada perlawanan di IHSG. Kita lihat AKRA, AKR Korporindo. Pada perdagangan 7 Januari 2025 menguat 5,26%. Secara fundamentologi ada akumulasi oleh PD LG AK BK yang distribusi YP KZNI. Pada perdagangan hari ini asing ada masuk 1,5 miliar. Tetap lebih banyak asing jualan kemarin 6 Januari. Secara teknikal saat ini AKRA sedang berada di resisten 1100. Jika berhasil breakout resisten 1100, maka ada potensi AKRA kembali menguat ke 1150, kembali menguat ke 1200. Namun jika belum mampu menembus 1100, maka kembali terkoreksi ke 1050, kembali terkoreksi ke 1030-an, bahkan bisa ke 1000. Karena emiten yang downtrend seperti ini, maka baiknya wait and see terlebih dahulu, meskipun secara teknikal memang tampak menarik penguatannya,
disertai dengan volume yang cukup bagus juga. Namun jika sobat trader tidak yakin dengan emiten downtrend seperti ini, maka pilih emiten yang lain saja. Secara RSI stokastik ada penguatan di Akra. Ada penguatan di Akra, menguat, namun harganya melemah. Apakah pertanda ada pola bullish divergence? Semoga saja, karena sudah downtrend cukup parah. Namun kalau untuk trading jangka menengah panjang, tetap kita harus butuh konfirmasi lebih lanjut. Butuh sideways dari Akra, lalu nanti terjadi pembalikan arah. Kalau MA20 sudah golden cross dengan 550, sudah jelas pertanda Akra akan terjadi pembalikan arah. Saat ini kalau untuk trading singkat dipersilahkan. Kemudian Avian. Pada perdagangan hari ini 7 Januari 2025 menguat 2,86%. Selamat bagi sobat trader yang tadi spekulasi buy Avia di 420-an atau bahkan ada beberapa sobat trader yang spekulasi buy ketika di bawah sini. Pada perdagangan hari ini ada akumulasi yang cukup bagus di Avia. Yang masuk tetap AZ, CCNI. AZ terus akumulasi, saat terkoreksi justru akumulasi AZ menahan jualan dari RX pada saat itu. Yang distribusi XL, AK, YP, PD. Akumulasi cukup bagus pada perdagangan hari ini. Masih ada potensi melanjutkan penguatan ke 444. Seperti yang kita bahas pada saat di sini kenaikan tanggal 27 Desember bahwa Avia masih ada potensi untuk menguat dan benar telah dilanjut penguatan. Meskipun belum sempat kita buatkan trading plan, namun tadi ada sobat trader yang kita ingatkan untuk bisa spekulasi buy di Avia. Saat itu ada di sekitar harga 422 dan closing di 432. Sudah floating profit, silakan diatur area TP-nya karena ini sudah dalam kondisi downtrend. Meskipun sudah ada tanda-tanda pembalikan arah, namun kalau sudah cukup profitnya dan kepentok resisten di 444, silahkan untuk take profit Avian. Lalu berikutnya brand. Yang pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi. Selamat bagi sobat trader yang sudah spekulasi brand dari average 6.800-an ya. Sudah kita buatkan skenario di sini bahwa skenarionya akan ada pola head and shoulder dan realisasi berikut di tanggal 6 Desember. Sejak saat itu terus menguat. Selamat bagi sobat trader masih hold dari range sekitar harga 6.800-an. Pada perdagangan hari ini menguat 7,65% disertai dengan akumulasi cukup bagus. Asing bahkan masuk 124 miliar dan terus masuk. Sepertinya perjalanan masih panjang untuk brand. Ya. Sedang menuju ke gap di level 10.725. Akan menuju untuk menutup gap di 10.725 di sini. Nah, bahkan bisa menuju ke all time high-nya lagi di level harga 12.200. Target terjauh 12.200. Silahkan diatur area take profitnya. Jangan sampai profit yang sudah dimiliki nanti hilang karena di bawah EFB. Namun semoga penguatannya tetap akan berlanjut. Ya, silahkan diatur area take profitnya kalau sudah punya dari harga bawah. Selamat bagi sobat trader yang punya. Sudah kita ingatkan di sini, kita ingatkan lagi di sini, kita ingatkan lagi di sekitar 9.300-an. Ada yang bertanya apakah kalau spekulasi buy brand di harga sekarang masih oke? Ya kalau targetnya 10.000 masih oke. Selamat kalau ada yang spekulasi buy di 9.000-an. Meskipun sudah naik cukup tinggi, namun sobat trader yakin bahwa akan naik dan beli sudah floating profit lumayan. Resist berikutnya, kita gambar resist berikutnya untuk target take profit nih 10.725, nutup gap
Target berikutnya di 11.700. Silahkan pilih area take profit dari brand. Kemudian KIN, Kencana Energi Lestari. KIN pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi di luar dugaan karena dalam kondisi downtrend juga, seperti halnya Akra. Pada perdagangan 7 Januari ada akumulasi oleh YP DRPD yang distribusi YJ KKLG. Volume transaksi cukup bagus, disertai dengan asing masuk 292 juta. Namun karena dalam kondisi downtrend, rawan kepentok resisten. Sehingga kalau emang sobat trader yakin bahwa emiten ini akan menguat, silahkan spekulasi buy. Kalau emang tidak yakin, ya skip saja. Kalau melihat secara teknikal, tampaknya masih akan ada penguatan lanjutan. Karena volume pada perdagangan hari ini juga cukup bagus. Akumulasi juga cukup bagus. Kita lihat grossnya YP 221. YP sudah masuk, sudah jualan. Jika serius harusnya tidak ada jualan sama sekali. Namun tetap masih ada potensi untuk KIN melanjutkan penguatan setidaknya ke 650. Karena volume pada perdagangan hari ini justru lebih besar daripada volume koreksi 2 hari terakhir. Kemudian yang menarik pada perdagangan hari ini PANI. Selamat bagi sobat trader yang tadi ada spekulasi buy di Pantai Indah Kapuk 2. Pada perdagangan hari ini menguat 3,46%, secara metodologinya ada normal distribusi. Yang distribusi BB, BK, ZP, YU, yang masuk IN, CP, YP, LS. Terjadi pantulan dari EMA 50. Selamat bagi sobat trader spekulasi buy. Saat koreksi ke 16 ribuan tadi, kita ingatkan di grup bahwa saat itu PANI dalam kondisi koreksi wajar. Pada perdagangan hari ini asing jualan 11,4 miliar. Ini kita mention di grup pada saat PANI ada di level harga 16.125. PANI sejauh ini masih koreksi wajar. Dan low pada perdagangan hari ini ada di 16.025. 16.025 low pada perdagangan ini. Selamat kalau harus fokus buy di 16.050, 16.100 sudah floating profit. Volume pada perdagangan hari ini cukup bagus meskipun secara metodologinya ada distribusi. Namun secara teknikal masih ada potensi untuk PANI kembali menuju resisten di 18.450 menuju resisten terkuatnya di 20 ribuan. Di all time high-nya 19.650. Target akan ke sini. Silahkan pasang jual di sekitar sini. Kalau memang ingin jualan di sekitar sini. Kalau masih mau hold untuk bisa take profit di 20.000, di 40.000, ya dipersilahkan. Jika yakin bahwa PANI akan menguat. Kalau memang bisa beli di bawah, jual di atas, nanti beli di bawah lagi, jual di atas lagi, sepertinya itu akan lebih maksimal profitnya. Yang penting dipaskan area entry-nya, jangan sampai entry terlalu tinggi. Lalu Raja yang pada hari ini juga kembali berjaya telah mencetak all time high-nya Rukun Raharja menjelang IPO dari anak usahanya yaitu Ratu Raja kembali mencetak all time high-nya pada perdagangan hari ini. Secara metodologi ada normal akumulasi yang distribusi NI, IF, LCYU yang keluar CCAK, CDBK. Volume pada perdagangan hari ini makin besar, lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Ya, volumenya sangat besar. Asing juga masuk cukup besar 68 miliar. Selamat bagi sobat yang masih hold dari harga 2000 atau ada yang spekulasi buy dari harga 2500. Selamat sudah floating profit lumayan, silahkan diatur area take profitnya. Sudah all time high,
tinggal diatur saja area take profitnya karena masih belum patah tren ya, masih belum patah tren. Tertahan 520 menguat, tertahan 520 menguat, tertahan 520 menguat. Jika memang breakdown dari 520 nanti TP habis. Benar-benar breakdown. Kalau ini terjadi false breakdown karena koreksi kemudian menguat. Di sini kita punya trading plan, di sini kita punya trading plan, di sini kita punya trading plan. Lalu sudah menguat cukup tinggi. Selamat bagi sobat trading punya Rukun Raharja. Kemudian SRTG. Saratoga Investama Sedaya pada perdagangan hari ini mengalami penguatan disertai dengan akumulasi oleh KZCC ZPBK yang distribusi GRYUPD masih tampak bahwa pantulan sesaat saja dari SRTG meskipun ada akumulasi asing 5,8 miliar. Ini disebabkan koreksi pada perdagangan 6 Januari juga cukup dalam. Memang kecenderungan dari SRTG kalau sudah koreksi cukup dalam akan ada pantulan kuat, dan ini ada pantulan kuat terjadi terkena EMA 200, kemudian terjadi pantulan. Volume transaksi pada perdagangan hari ini tidak begitu besar sehingga mungkin masih akan belum mampu menembus resisten di 1995 atau di resisten psikologis 2000. Maka tetap wait and see terlebih dahulu kalau memang sebenarnya tidak yakin untuk spekulasi P di SRTG. Secara chart weekly ya, cara chart weekly pun tampak lower low. Namun ada potensi jika ini nanti sampai hari Jumat ditutup di harga 2000, maka menunjukkan bahwa dengan chart weekly bayarnya masih banyak. Dengan chart weekly tampak bahwa SRTG tertahan di EMA 50, kemudian ada penguatan. Meskipun kondisinya saat ini juga sedang berada di bawah EMA 200. Breakdown dari EMA 200. Namun kondisi RSI stokastik dengan chart weekly juga sudah sangat oversold. Hanya tinggal menunggu waktu saja sebenarnya ada penguatan. Maka sebenarnya kemarin kita punya trading plan dengan support di 2000 itu sudah dengan pertimbangan yang cukup. Karena sudah ada konsolidasi, kita punya trading plan, ternyata setelah kita punya trading plan justru breakdown. Silahkan diatur area entry-nya, kalau ada yang support itu dari harga atas, diatur nanti area average down-nya. Untuk saat ini memang masih akan sideways terlebih dahulu, belum ada tanda-tanda penguatan yang cukup tinggi karena memang banyak emiten-emiten besar termasuk SRTG yang cenderung terkoreksi. Kemudian SSIA pada perdagangan hari ini juga mengalami penguatan, menguat 5,66%. Secara fundamentologinya ada distribusi oleh KZSK AZBK yang masuk CC AK YU PD DX. RSI stokastik sudah tampak bahwa akan ada penguatan lanjutan. Asing ada keluar pada perdagangan hari ini 3,7 miliar. Closing di atas high sebelumnya. Sehingga menarik untuk SSIA dengan time frame 1 jam. Dengan time frame 1 jam koreksi ke EMA 200 tertahan, kemudian ada penguatan, lalu sudah ada koreksi sedikit. Jika kita lihat dengan volume, ada koreksi. Jika memang SSIA masih akan melanjutkan penguatan, maka ada potensi untuk SSIA melanjutkan penguatan ke 1200 lagi. Kita lihat dengan time frame weekly. Dengan time frame weekly dari SSIA tampak memang masih belum mampu menembus resisten di 1280. Kemudian koreksi. Korek candle pada perdagangan 30 Desember ini pertanda bahwa sell-nya cukup kuat ya, volume juga cukup besar. Sepertinya memang masih akan ada potensi koreksi lanjutan ke 1000-an di MA 50. Pada beberapa waktu sebelumnya ini tertahan 50, kemudian menguat.
belum mampu menembus, terkoreksi dengan volume cukup besar. Namun pada perdagangan hari ini juga volumenya cukup bagus dengan time frame daily. Mari kita buat trading plan untuk SSIA dengan support kuatnya di 925, support terdekat di 980. SSIA. Support di 980. Selama bertahan di atas 980, menarik. Jaraknya cukup jauh karena pada perdagangan hari ini sudah terjadi penguatan sebesar 5,66%. Sebenarnya kita tunggu-tunggu di dekat support, namun karena ada penguatan, justru makin menarik. Semoga tetap bertahan di atas support 980. Resisten di 1200. Kemudian kita lihat trading plan untuk perdagangan esok. Esok 8 Januari 2025. 8 Januari 2025 kita lihat dari Adro, Alam Tri. Apakah menarik untuk kita buatkan trading plan? Alam Tri Resources pada perdagangan hari ini mengalami penguatan. Menguat 3,78%. Secara bandermologinya ada akumulasi bagus oleh BB, ZP, AK. Disertai dengan akumulasi asing 5,2 miliar. BP masuk cukup besar 35,7 miliar. Menarik untuk Alam Tri Resources. Setelah beberapa waktu sebelumnya terkoreksi. Pada perdagangan hari ini sempat terkoreksi sampai ke 2320. Sudah hampir mendekati support 2290. Kalau ada support yang mantau koreksi dari Adro, dan memang sudah kita bahas bahwa kalau ada koreksi ke dekat-dekat sini bisa spekulasi buy. Semoga ada yang spekulasi buy di dekat-dekat 2320. Tadi memang tiba-tiba saja kenaikannya. Masih belum mampu break previous high, namun tampak akan ada potensi bagi Adro untuk kembali menguat. Mari kita buatkan trading plan untuk Adro. Supportnya ada di 2290. Selama bertahan di atas 2290, maka Adro akan ada potensi untuk kembali menguat ke resisten 2600-an. Watchlist berikutnya untuk perdagangan esok 8 Januari adalah Agro, Bank Raya Indonesia. Bank Raya Indonesia pada perdagangan hari ini mengalami penguatan 1,79% disertai dengan akumulasi yang cukup bagus. Big accumulation oleh DX. DX masuk cukup besar 649 juta, yang jualan KK 332 juta, YP, GR, PD. Kemudian XC, SG masuk. Yang paling besar masuknya DX. Maka menarik untuk Agro, ada potensi Agro akan membentuk head and shoulder. Head, shoulder. Potensinya seperti itu. Yang jelas koreksi ini sebelumnya menjadi resisten di breakout tanggal 30 Desember dengan volume yang cukup bagus. Lalu ada koreksi dan tertahan di support 224, kemudian menguat. Supportnya kita buat lebih bawah lagi di 220. Mari kita masukkan trading plan untuk Agro. Dari sektor bank digital, beberapa sudah tampak volatil, termasuk Arto, dan kemarin BBYB juga sudah hit TP2. Agro semoga segera hit TP2, resisten kita buat di 240. Pas di sekitar MA50 di 239. Semoga segera melanjutkan penguatan. Volume transaksi pada perdagangan 30 Desember saat menguat cukup tinggi, bagus. Volume transaksi pada perdagangan 7 Januari dengan penguatan dan akumulasi juga bagus, lebih besar daripada volume transaksi sebelumnya.
Watchlist berikutnya AMRT, sumber Alvaria Trijaya. Pada perdagangan hari ini AMRT menguat, melemah 0,35%. Secara fundamentalnya ada akumulasi oleh CCAK-KZ yang keluar YU, ZP, BB. Asing ada masuk 3,6 miliar. Saat ini dalam kondisi sideways seperti beberapa waktu sebelumnya. Karakter dari AMRT ini memang cenderung sideways, menguat koreksi. Supportnya saat ini ada di 2750. Closing di 2850 cukup jauh dengan support. Beberapa waktu terakhir breakdown dari EMA 20, kemudian mencoba menembus EMA 20 gagal, koreksi. Mencoba EMA 20 ini tampaknya gagal, maka masih akan koreksi lagi. Kita lihat dengan chart weekly. Ya, dengan chart weekly memang cukup tampak bahwa beberapa waktu terakhir sideways. Ini tampaknya kembali sideways. Kalau melihat dengan chart weekly, 2 minggu sebelumnya sudah ada penguatan cukup tinggi, kemudian koreksi. Minggu kemarin ada penguatan. Pada minggu ini jika akan melanjutkan penguatan, maka setidaknya sampai ke 2940. Namun volume transaksi 2 minggu sebelumnya, penguatannya tidak disertai dengan volume cukup bagus, sehingga tampaknya hanya pantauan sesaat. Maka lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk AMRT. Belum menarik untuk kita buatkan trading plan. Kita hapus dulu dari watchlist. Kemudian aneka tambang. Aneka tambang sudah terkoreksi 3 hari terakhir. Pada perdagangan 7 Januari terkoreksi 2,05%, closing di 1435. Secara fundamental big distribusi oleh NI, KZ, AK, BK yang nampung YP, CC, XC, XL. Asing ada jualan 14 miliar. Secara teknikal saat ini Antam akan menuju support kuat di 1395. Selama Antam mampu bertahan di support 1395, maka menarik. RSI stokastik mengarah ke bawah karena juga sudah terkoreksi 3 hari terakhir. Volume transaksi pada hari ini cukup besar. Sellernya cukup masif. Sehingga untuk Antam sebenarnya akan menarik jika mampu bertahan di 1395. Namun karena ini sudah kita bahas, maka lebih baik langsung kita masukkan trading plan untuk aneka tambang. Kita lihat dengan time frame weekly. Dengan time frame weekly ya cukup sideways ya. Dan time frame weekly-nya juga cukup sideways. RSI stokastik sudah mengarah ke atas. Koreksi menguat. Jika kita lihat bandarmologi sampai di tanggal sini 19 November. Masih bagus. Secara bandarmologinya masih bagus, masih ada ZP 128 miliar kalau dari sini. Maka kita banyak terima saja meskipun pada perdagangan hari ini ada distribusi, namun karena secara gambaran besarnya masih akumulasi sehingga masih menarik. Support kuat kita buat di 1395. Atau di sini. $1.390. Antam 1390
Jika terkoreksi ke dekat support 1.90, silakan spekulasi buy. Kondisinya sama dengan ADRO yang baru kita bahas sebelumnya, sehingga kalau memang mendekati support, ya silakan spekulasi buy. Jika memang yakin bahwa Antam akan melanjutkan penguatan. Resisten terdekat di 1510. Watchlist berikutnya ASI. ASI, Astra International. Pada perdagangan hari ini menguat 1,23%. Penguatannya belum tinggi, maka menarik untuk kita manfaatkan penguatan dari ASI. Beberapa waktu terakhir juga sideways di range harga 4.850 sampai ke 5.200-an. Ya. Ini belum naik cukup tinggi. Secara metodologinya ada akumulasi oleh YUPDBB yang keluar BKCCXL. Asing ada masuk 2,1 miliar. Maka menarik untuk kita manfaatkan swing trading di ASI karena memang dalam kondisi sideways dan semoga benar tetap sideways sehingga kita beli di bawah, jual di atas. ASI, kita masukkan trading plan ASI. Supportnya ada di 4.850. 4.850. Resisten seperti yang di sini 5.200. Berarti bisa dapat 5%-an ya. Kalau spekulasi buy di last price TP di 5.175, 5.150 hampir dapat 5%-an. Silahkan diatur area entry-nya untuk ASI. Untuk jangka menengah juga menarik, jangka panjang apalagi. Kemudian Bima. Bima, Primarindo Asia Infrastruktur pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi, sempat menguat sampai ke 117. Sempat menguat sampai ke 117, cara banderologinya netral, top buyer-nya. Kemudian ada big distribusi dari keseluruhan rata-ratanya. Yang jualan MG, YPPD, yang masuk XL, OD, NI. Menguat cukup tinggi, sempat menguat sampai ke dari harga open menguat 34,48%. Selamat bagi kesempatan spekulasi buy di Bima. Sudah kita buat trading plan sejak beberapa waktu yang lalu dan menguat cukup tinggi. Memang strateginya adalah beli saat sepi, jual saat rame. Jangan dikejar kalau sudah naik, kecuali memang yakin bahwa akan melanjutkan penguatan. Sebab karakter dari Bima sering membuat ekor-ekor seperti ini. Ini dari tanggal 19, ternyata kita lihat dari tanggal 7 saja. Nah, kalau hanya tanggal 7 saja, ada akumulasi cukup besar oleh XL. Ini antara akumulasi atau nyangkut ini. Kurang lebih sama. Karena average price XL ada di 109, OD 110, XC 107. Yang sudah keluar CC YPMG. Kita lihat grossnya. Yang bermain XL. XL masuk 605 juta, baru jualan 46 juta. YP masuk dan jualan lebih banyak. YP sudah akumulasi dari sini, maka sebelum-sebelumnya juga kita sudah buat yang trading plan sehingga akumulasi jadi bawah. Ketika dia bawah naik, kalau mau average up silakan, yang jelas sudah floating profit, tinggal diatur area jualannya. Strateginya seperti itu untuk emiten-emiten yang gerakannya cukup volatil seperti Bima, Primarindo Asia Infrastruktur. Karena ada akumulasi meskipun oleh XL, harusnya masih akan volatil untuk besok, maka kita buatkan trading plan ulang untuk Bima. Support ada di low pada perdagangan hari ini, atau kita buat terdekat di sini, 85. 85 menjadi support dari Bima selama bertahan di atas 85. Semoga Bima bisa hit TP2, bahkan bisa menyentuh resisten atau bisa menyentuh ke high-nya di 117.
akan lebih menyenangkan jika bisa arah. Namun karakter dari Bima jarang sekali arah ya. Seringnya menguat, koreksi, menguat, koreksi, menguat, koreksi. Kalau kita lihat memang setelah ada penguatan cukup tinggi, tidak langsung ada penguatan lanjutan, sehingga pada perdagangan esok jika sudah floating profit 5%, 4%, belum mampu melanjutkan penguatan, silahkan take profit. Karena kalau kita lihat ini ada ekor cukup panjang, konsolidasi dulu, baru beberapa waktu berikutnya menguat lagi. Karakternya tampaknya seperti itu. Namun tetap menarik untuk kita buatkan trading plan. Semoga perdagangan esok langsung ada penguatan lagi, segera hit TP2. Watchlist berikutnya BNPA, Bank Bumi Arta. Kita lihat terlebih dahulu secara teknikal dan bandermologi dari Bank Bumi Arta. Pada perdagangan 7 Januari melemah, tampak melemah candlenya, namun sebenarnya ada penguatan dari last price karena closingnya di 605 namun dibuka di harga 615. Closing di 610 tampak seperti menguat 0,83%. Secara bandermologinya ada akumulasi oleh PD cukup besar 117 juta yang keluar SQ, DH, YP, EP. Saat ini BNPA memang dalam kondisi downtrend, namun ini sangat dekat dengan area demand-nya. Sangat dekat dengan area demand-nya. Beberapa waktu sebelumnya di sini range 580-an sideways. Dari sini menguat, koreksi, menguat, koreksi. Maka ini menarik untuk sobat trader kalau bisa dapat di dekat-dekat support. Supportnya kita buat di 575. Agak jauh dengan last price, namun karena memang pergerakannya volatil, jika sampai di 575 dan masih mampu bertahan, ada potensi untuk menguat. Beberapa waktu terakhir belum mampu menembus 520, koreksi, belum mampu menembus 520, koreksi. Mari kita masukkan trading plan untuk BNPA. Support di 575, resisten di 650. Untuk watchlist berikutnya adalah BOVIC, Bank Victoria International. Bank Victoria International pada perdagangan 7 Januari menguat 1,12%. Closing di harga 90. Secara bandermologi ada akumulasi yang cukup bagus oleh CP 33 juta yang distribusi YP, BQ, PD. Kita lihat dari kemarin, tampaknya memang CP baru masuk pada perdagangan hari ini dengan jumlah cukup besar dan bisa jadi akan dibawa naik. Kalau melihat beberapa emiten perbankan pada perdagangan hari ini 7 Januari, khususnya perbankan second liner yang ada akumulasi seperti BNPA, BOVIC, sepertinya pada perdagangan esok 8 Januari 2025 beberapa emiten perbankan second liner akan ada penguatan sehingga bisa dipantau selain BNPA dan BOVIC. BOVIC support ada di 87. Mari kita buatkan trading plan untuk BOVIC. BVIC support di 87, resisten di 95 ya, sama dengan TP2. Pergerakannya cukup santai belakangan untuk BOVIC, sehingga sekiranya sudah profit ya silahkan diatur take profitnya, karena beberapa waktu terakhir juga volume transaksinya cukup kecil ya, namun tetap dipantau saja. Kalau besok memang banyak yang meramaikan BOVIC dan ada penguatan cukup tinggi, bisa profit di atas akan lebih baik. Kemudian Citi ini sudah kita bahas kemarin tampaknya. Masih pakai trading plan yang lama untuk Citi. Kita lewatkan Citi langsung ke Dewi Sri Farmindo.
Dewi pada perdagangan hari ini candlenya doji, sempat melemah sampai ke 83 namun closing di 85. Secara bendermologi ada akumulasi oleh CP AIIH yang keluar PDAONI. CP akumulasi cukup besar 100 juta. Sehingga menarik untuk Dewi pada perdagangan esok 8 Januari 2025. RSI-nya juga sudah oversold, hanya tinggal menunggu waktu saja, nanti akan ada penguatan di Dewi. Supportnya kita buat di 81 karena memang cukup sideways. Masih ada potensi memang untuk terkoreksi sehingga diakumulasi pelan-pelan saja, kecuali jika pada perdagangan esok open low ya silahkan diatur area entry-nya. Dewi support di 81, resisten di 90. Watchlist berikutnya ESA. ESA Industri Indonesia pada perdagangan hari ini ada akumulasi yang cukup bagus oleh PD CCYU yang keluar BBXL BKXA. Sebenarnya secara teknikal ESA ini masih butuh konfirmasi lanjutan bahwa ESA mampu bertahan di atas support 800. Namun karena pada perdagangan hari ini 7 Januari 2025 akumulasi dari ESA cukup bagus dan tampaknya memang mampu bertahan di atas 795 sehingga kita buat yang terdiman untuk ESA. Support minor di 795, support kuat di 740. Jika memang breakdown dari 795 masih mau ditoleransi sampai ke 740 dipersilakan. Namun kalau breakdown dari 740 segera batasi risiko, amankan modal karena cenderung akan downtrend parah untuk ESA. Kita buat yang terdiman untuk ESA support di 790. Resisten di MA 50 850. Atau kita buat di 860 saja. Namun sebenarnya ini ada di 850 pas di MA 50. Watchlist berikutnya Guna. Guna Nusa Era Mandiri, pergerakannya cukup ranging. Pada perdagangan hari ini ada akumulasi cukup besar. Ini yang membuat Joy Trader ingin memasukkan Guna dalam watchlist untuk perdagangan esok karena akumulasinya cukup bagus, sempat menguat sampai ke 316 pada perdagangan hari ini, namun closingnya di bawah turun dan yang akumulasi cukup besar XA ini tampaknya memang masuk namun belum jualan. Kita lihat grossnya ya ini XA 274 juta masuk cukup banyak belum jualan. BG masuk 146 juta. Netnya maaf kendala sinyal. Ya, nih. XA BG masuk cukup besar, masuk dan belum keluar. Maka apakah mereka masuk hanya untuk cut loss? Kan tentu tidak. Masih ada potensi untuk Guna kembali menguat. Melihat akumulasi ini, kita dalami lebih dalam sampai tanggal 20 Desember. Guna sampai tanggal 20 Desember. Ya, ada akumulasi cukup besar XA. XA terus akumulasi 576 juta totalnya XA. Average price 304, closing di 302, berarti dekat dengan average price dari XA. Supportnya kita buat di 290. Ya, 290 menjadi support dari Guna. Resisten ada di 320. Watchlist berikutnya INDF. Untuk sobat trader yang punya modal banyak dan ingin swing trading, INDF tampaknya menjadi menarik saat ini.
karena ada akumulasi yang cukup bagus oleh BK, YU, AK masuk 38 miliar, YU 31 miliar, AK 23 miliar. Koreksinya sudah mulai tertahan di support 7.300, 7250. Koreksi sudah cukup dalam kondisi uptrend dan masih akan lanjut uptrend. Bisa manfaatkan koreksi ini untuk spekulasi buy on weakness, dan take profit di dekat-dekat MA20 di MA50. Support ada di 7.250, kita buat treatment untuk INDF 7250. Resisten ada di 7850 di dekat-dekat MA20 ya, 7 atau 7.900. Kita buat di 7.900. Watchlist berikutnya adalah INTD, Inter Delta. INTD pada perdagangan hari ini melemah. Tampak melemah candlenya, namun sebenarnya harganya sama dengan last price pada perdagangan hari ini 7 Januari. 7 Januari ada akumulasi oleh DR 1,2 juta, SQ YPXL keluar. Cukup sepi memang transaksi dari INTD, namun karena saking sepinya justru menarik untuk kita beli diam-diam di dekat-dekat support. Supportnya ada di 191. Kita lihat bandarmologi dari tanggal 23 Desember. Untuk INTD 23 Desember. Kalau dari tanggal 23 Desember netral saja. Average price yang punya barang cukup tinggi. Pergerakannya cukup volatil, bisa tiba-tiba lompat. Kalau memang mau akumulasi pelan-pelan, akumulasi di dekat-dekat 191. Kita bagian terima untuk INTD. Support di 191 memang belum pas di dekat area support, namun bisa jadi tiba-tiba lompat. Resisten di 210. Watchlist berikutnya Clean. Cleanco Karya Imaji mulai menarik. Pada perdagangan 7 Januari 2005 menguat 6,33%. Secara bandarmologi pada tanggal 7 Januari ada akumulasi cukup bagus oleh YP, GR, AG, YP masuk 469 juta, yang distribusi XL, YB, AO. Saat ini tampaknya mampu bertahan di atas MA20, mampu bertahan di atas MA50, sehingga Clean masih ada potensi untuk kembali menguat setelah beberapa waktu sebelumnya menguat dari level harga 15, menguat cukup kencang penguatannya, lalu ada bantingan cukup dalam, menguat lagi. Ini sedang dalam kondisi sideways, kita bisa manfaatkan swing trading di Clean. Mari kita buatkan trading plan untuk Clean dengan support di low pada perdagangan hari ini atau di sini 150. Jika di bawah 150 segera batasi risiko, amankan modal, jangan sampai di bawah turun makin dalam. Untuk Clean resistennya ada di 190. Closing di harga 168. Kita bantu 168. Resisten di 180. Watchlist berikutnya Labs UBC Medical. Di saat emiten-emiten kesehatan yang lain pada perdagangan hari ini terkoreksi cukup dalam, Labs tampaknya menarik untuk kita masukkan trading plan pada perdagangan esok 8 Januari 2025.
Mohon maaf ada gangguan sinyal ya. Labs ini. Labs pada perdagangan hari ini ada menguat 1,44%. Secara bandarmologi ada akumulasi oleh YPYJ yang keluar BRPD. Saat ini memang sedang berada di resisten. Namun tampaknya akan bisa di breakout. Karena volume 2 hari terakhir juga cukup bagus. Semoga pertanda bahwa Labs akan melanjut penguatan. Menarik untuk kita buat yang terlibat Labs. Dengan supportnya ada di sini 134. Labs 134 atau kita buat di 132. Resisten di 150. Watchlist berikutnya MAPA. Kita lihat terlebih dahulu untuk MAPA karena cukup sideways. Pada perdagangan hari ini 7 Januari volume transaksi cukup besar. Sempat terkoreksi ke 1005 namun closing di 1025. Secara bandarmologinya ada distribusi besar. BB jualan cukup besar. Masih ada potensi untuk MAPA terkoreksi. Meskipun asing ada masuk 3,5 miliar. Namun dengan kondisi saat ini uptrend memang. Di sisi lain tampak pola bearish divergent. Lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk MAPA karena ada pola bearish divergent. Sideways di atas bisa menjadi kondisi distribusi dari MAPA. Pola bearish divergentnya di sini. Di mana harganya melemah namun osilatornya menguat. Ya. Harganya melemah namun osilatornya menguat, sebenarnya pertanda kurang baik. Pertanda ada pola bearish divergent sedang didistribusi. Maka wait and see terlebih dahulu untuk MAPA. Kecuali memang nanti bertahan di atas 970, bisa spekulasi buy di dekat-dekat sini. Dan take profit di sekitar 1030-an. Kita hilangkan dulu untuk MAPA dari watchlist. Kemudian MNCN. Grup Thanos yang lain sudah kita banyak tertimbang untuk perdagangan hari ini dan beberapa sudah ITP2, MNCN. Pada perdagangan 7 Januari ada akumulasi oleh EPAT yang keluar YUAIXL. Volume transaksi pada perdagangan hari ini sangat kecil. Semoga pertanda sellernya sudah habis. Volume perdagangan 6 Januari justru besar. Namun harga belum kemana-mana. Menarik untuk MNCN, kita banyak trend dengan support ada di sini 274 MNCN. Support di 274. Semoga mau bertahan di atas support dan bisa ke TP2. Tetap dipantau ketat karena pergerakan dari emiten ini cukup susah ditebak. Watchlist berikutnya MPXL. MPX Logistik Internasional. Pada perdagangan hari ini sempat menguat sampai ke 126, namun kemudian closing di 112. Secara bandarmologi ada big distribusi oleh YP ODBG. Kita lihat grossnya. Ya, YP masuk cukup banyak. Yang angkat tampaknya tadi YP, angkat harganya untuk jualan. Dan berhasil jualan 1,1 miliar. Yang nampung PDAGKK. Untuk kondisi saat ini, wait and see terlebih dahulu untuk MPXL. Karena juga ada pola bearish divergent. Tidak jadi kita masukkan trend line karena ada pola bearish divergent di mana harganya menguat namun osilatornya melemah. Ini satu candle merah lagi, maka dead cross dan pertanda akan lanjut ke koreksi ke 100-an. Jika di sekitar 100 nanti kita pantau lagi spekulasi buy di dekat-dekat 100. MPXL kita skip terlebih dahulu. Kemudian Mutu Agung Lestari.
pada perdagangan kemarin sudah hit TP2 bahkan lebih. Kembali ke last price pada perdagangan hari ini sempat menguat ke 78. Secara metodologinya ada akumulasi cukup besar oleh YPXL. Kalau kita lihat dari perdagangan kemarin, ya ada akumulasi cukup besar oleh XL, CP, PD. Masih menarik untuk mutu karena masih ada yang sangkut tampaknya di harga atas ini, sehingga masih akan volatil untuk beberapa waktu depan. Maka trading plan kita buatkan ulang tidak apa-apa, support di 72, last price di 75. Mutu 72. Resisten di 80. Wall Street berikutnya Pani. Pantai Indah Kapuk 2. Karena pada perdagangan hari ini ada penguatan. Sebenarnya tadi jika closing di 16.000 menarik untuk kita buat yang trading plan. Namun karena sudah menguat cukup tinggi ya tetap kita buat yang trading plan. Semoga bisa lanjut menguat. Supportnya ada di 16.000. Support terdekat. Resisten di 18.000. Ya. Semoga bisa sampai ke TP2 di sini ya. Ada upside cukup lumayan, lebih dari 5% kalau ke 18.450. Watchlist berikutnya PTRO. Petrosi. PTRO pada perdagangan hari ini melemah 3,21% sesuai dengan apa yang kita perkirakan bahwa jangan beli saat di hari stock split tanggal 3 Januari 2025 karena rawan terkoreksi ya. Sudah kita bahas bahwa risk rewardnya kurang menarik kalau sobat trader spekulasi buy di harga 2.900 dan mantap-mantap saja di dekat 2.600-an. Pada perdagangan hari ini sempat menyentuh ke 2.660 low-nya, kemudian menguat closing di 2.790. Secara technical uptrend kuat, strong uptrend dengan MA20 sebagai supportnya dan ini menyentuh MA20, maka kita coba untuk buat yang trading plan dari PTRO selama bertahan di atas support 2.600-an, maka PTRO ada potensi untuk mampu melanjutkan penguatan 2.600. MA20 menjadi support, koreksi, menguat, kemudian koreksi, menguat. Meskipun secara metodologi ada small distribusi dari tanggal 6, dari tanggal 7 bahkan big distribusi oleh CC, XC, YC, XL. Yang masuk CD, TP, CP, DR, YU. Asing juga jualan. Namun volume transaksi 2 hari terakhir dengan volume transaksi yang kecil, ya, koreksi-koreksi wajar, maka menarik untuk kita buat yang trading plan. Support di 2.610. PTRO support 2.600 kita paskan. Resisten di 2.900. Silahkan mulai dipantau untuk PTRO. Watchlist berikutnya Airgas. Kita lihat terlebih dahulu karena sudah naik tinggi. Apakah risk rewardnya masih menarik untuk kita buatkan trading plan? Kian Santang Mulia Tama pada hari ini ada akumulasi cukup besar oleh TP Beki yang keluar ATXA. Cukup sideways belakangan, koreksi menguat, sudah hampir capai targetnya tampaknya. Namun volume transaksi pada perdagangan hari ini cukup besar, lebih besar daripada volume transaksi kemarin, sehingga menarik untuk Airgas. Mari kita buat yang trading plan. Supportnya di low pada perdagangan hari ini yaitu di 97. Airgas 97, resisten di 110. Watchlist berikutnya Ricci. Kita lihat terlebih dahulu apakah Ricci menarik untuk kita buat yang trading plan.
Ricci Putra Globalindo pada perdagangan hari ini sempat menguat cukup tinggi sampai ke 83, kemudian closingnya di 71. Kita lihat grossnya. YP masuk, YP sudah jualan, CP masuk, CP sudah jualan, Excel masuk, sudah jualan, PD yang belum jualan. Kondisinya kurang menarik untuk saat ini karena yang angkat harganya sudah jualan, maka lebih baik kita skip dulu untuk Ricci. Silakan dipantau kalau memang sebentar itu masih tertarik untuk spekulasi P di Ricci, namun tidak masuk trading plan Joy Treasure karena bandarmologinya kurang menarik. Nah, berikutnya SDPC. Millennium Pharmacon Internasional. Pada perdagangan 7 Januari ada akumulasi yang cukup besar oleh YPE 21 juta LS yang keluar XCXL. Menarik untuk SDPC, sudah lama kita tidak melihat emiten ini. Setelah di sini ada bantingan cukup besar, kita skip. Nah, ini sudah tampak sideways. Volume transaksi pada hari ini kecil, sepi memang. Juga tidak liquid, maka beli di bawah saja dekat-dekat support 108, nanti tinggal jualan ketika ada kenaikan. SDPC 128, resisten 140, pas di TP2. Kemudian watchlist berikutnya adalah SKBM, Sekar Bumi. SKBM sudah terkoreksi 3 hari terakhir. Volume transaksinya makin mengecil. Volume transaksi 2 Januari cukup besar. 3 hari terakhir makin mengecil. Pertanda koreksi wajar. Ya, pertanda koreksi wajar. Apalagi candle di tanggal 2 Januari juga cukup solid. Pertanda jualannya juga belum begitu banyak. Kemudian di sini volume kecil. Secara bandarmologinya ada akumulasi bahkan oleh OD 12 juta yang keluar PD CCNI. Menarik untuk SKBM. Mari kita buatkan trading plan. Yang perlu diingat bahwa emiten ini cukup volatil dan cukup tidak liquid ya, sehingga dipaskan saja area entry-nya. SKBM. Support di 442. Resisten di 500. Range satunya cukup jauh karena memang masih belum dekat dengan support, sehingga pantau saja kalau dekat dengan support. Beli dekat support akan lebih bijak jika dapat harga murah. Nanti take profitnya di atas 500 kemungkinan akan bisa naik karena ini juga cukup ramai belakangan ini. Menarik untuk scalping. SSIA. Tadi sudah ya SSIA pertama. Ya SSIA sudah masuk trading plan. Kemudian Toba. TBS Energi Utama. Pada perdagangan hari ini ada akumulasi yang cukup bagus, maka ini coba kita masukkan watchlist dengan support di 388. Belakangan asing terus akumulasi, menarik. Ini asing terus akumulasi. Meskipun terkoreksi, asing terus akumulasi. Support di 388 meskipun saat ini dalam kondisi downtrend, namun masih berada di atas EMA 200. Sudah mendekati EMA 200. Jika memang Toba masih akan uptrend, maka semoga dapat bertahan di atas EMA 200. Dalam chart weekly, belakangan koreksi sudah mulai tertahan, ya. Volume makin mengecil. Semoga pertanda bahwa serinya sudah habis. Tinggal menunggu waktu saja, akan ada penguatan lanjutan di Toba. Menarik untuk kita punya trading plan dengan support di 388. Resisten di 420. Ya, resisten di sini pas 420.
high. Watchlist berikutnya TOTL. TOTL pada perdagangan 7 Januari 2005 melemah 0,75%. Namun secara fundamentalnya cukup menarik, ada akumulasi cukup besar meskipun yang akumulasi adalah XL 219 juta yang keluar BK XC SG. Cukup anomali karena XL akumulasi sebegini banyak, namun melihat kondisi TOTL yang belakangan dalam kondisi sideways, sehingga kita coba untuk buat yang trading plan dengan support ada di sini 650 ya, 650 support 650. Jika ada koreksi ke 650 bertahan di atas itu, semoga akan ada penguatan lanjutan untuk TOTL. Resisten di 700. Watchlist terakhir Tron. Tron Teknologi Karya Digital Nusa pada perdagangan 7 Januari harganya sama dengan open sama dengan closing 134, support di 126, volume transaksi makin mengecil, namun ada akumulasi yang cukup bagus oleh ZPYPAK yang keluar XL SG CCPD, tampaknya memang sengaja akumulasi sehingga harganya belum dinaikkan. Maka menarik untuk Tron. Kita bagian trading plan ulang untuk Tron dengan support di 126. Seperti biasa, Tron ini susah dibaca oleh Google Finance. Harganya ada di 134. 134. Resisten 142 pas di EMA 200. Inilah beberapa watchlist untuk perdagangan esok 8 Januari 2025. Silakan dianalisa ulang manakah yang sobat trader tertarik untuk spekulasi buy. Keputusan ada pada tangan sobat trader. Silakan bijak dalam menggunakan uang yang sobat trader punya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.